dibuka, yang mau PDF juga monggo. Saya enggak biasa pakai yang elektronik, wis tuwek soalnya. Jadi kita ke dasar teologis. Nanti saya minta tolong teman-teman untuk membantu membaca bergiliran dari alinea ke alinea. Monggo satu orang satu alinea. Tetapi pertanyaan kalaupun ada, saya harap setelah setelah bahasannya selesai. Misalnya Gereja Persekutuan Murid Kristus. Lalu kita coba baca. Mungkin teman-teman bentar mencatat ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, lalu kemudian saya mencoba untuk menjelaskan beberapa pokok dan selanjutnya. Jadi membaca dan kemudian sebentar hening, membaca ulang sendiri, mungkin ada beberapa kalimat kata yang perlu dijelaskan atau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Halaman 11 buku pedoman pengurus lingkungan. 4. Kakean buku kita ya. Buku 4. Minta maaf, buku 4. Dasar teologis, lingkungan, akar paroki, dan tempat perutusan murid Kristus di tengah dunia. Silahkan kalau ada yang mau membantu membacakan. Yang lain mengikuti. Monggo. Monggo, Mas. Lingkungan, akar paroki, dan tempat perutusan murid Kristus di tengah dunia. Gereja Persekutuan Murid Kristus. Sewu. Silahkan. Monggo. Sejak awal mula, Yesus Kristus Sang Guru memanggil para murid, memilih dan menyatukan mereka dalam persekutuan. Persekutuan ini terbentuk agar Sang Guru dapat mengutus mereka menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang bersama dan saling mendukung satu sama lain. Maka perutusan Kristus tidak pernah dilakukan oleh individu-individu, tetapi melalui kebersamaan sebagai satu persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman. Perutusan ini merupakan tanggung jawab bagi siapapun yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Murid Kristus senantiasa mengemban tugas menyiapkan iman serta keselamatan Kristus yang oleh para rasul telah diwariskan kepada dewan para uskup yang dibantu oleh para imam bersama dengan pengganti Petrus serta gembala tertinggi gereja. Terima kasih. Sambil membaca sendiri, saya menyampaikan bahwa dasar teologis ini ada 5 hal pokok yang disampaikan. Tadi yang dibaca adalah hal yang pertama, yaitu Gereja Persekutuan Murid. Namun sebelumnya, terus Mas. Nah, lingkungan adalah akar paroki dan tempat perutusan. Teman-teman, di lingkungan ini sungguh menjadi hal yang sangat mendasar bagi paroki, yaitu akar. Akar itu selalu ada di bawah ya. Ada 1-2 akar yang menggantung memang ada, tetapi biasanya akar itu tersembunyi, tetapi penting. Nek gak ono akar selesai. Tanaman bisa tetap tumbuh, tetap hijau tanpa akar, itu adalah tanaman plastik. Itu akar, ketok hijau tapi gak duwe oyot, gak duwe apa plastik. Maka ini menjadi cita-cita arah dasar Keuskupan Surabaya, Persekutuan Murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, penuh pelayanan, guyup dan misioner. Tahun 2020 cita-cita ini dirumuskan tahun 2009. Berlaku 10 tahun, 2019, kemudian dilanjutkan lagi 2020-2030, arah dasarnya tetap, tetapi pilihan strategisnya adalah lingkungan akar paroki. Akar, sekali lagi akar. Akar itu banyak fungsinya, baik untuk makanan, untuk penyebaran, untuk enggak karu-karuan itu fungsinya. Maka betapa penting teman-teman, tadi 3 hal, 1 keselamatan jiwa,
2 silih, dan 3 adalah penggembalaan bersama Tuhan Allah. Ini sungguh menjadi penting bagi kehidupan paroki. Paroki itu jelas lingkungannya. Kenapa lingkungan sekarang? Karena komunitas yang paling kecil dan paling konkret adalah lingkungan. Paroki mana? Wakeh loh. Nek lingkungan kan jelas, si A, si B, si C, si D. Kalau paroki, enggak. Maka Romo Sabas atau saya katakan, Romo mencintai umat itu gak jelas malah. Saking akeh. Jadi tidak jelas sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mencintai anak-anak kan jelas. Anak-anak dari kecil, tumbuh, sekolah, dan lain-lain sampai besar, jelas sekali lulus, kemudian senang. Nek Romo mencintai umat, gak jelas sungguh. Sesuatu yang tidak jelas, maka juga seringkali tidak nampak bahwa itu sungguh menjadi sebuah perkembangan. Bagaimana? Nah, itu lingkungan sangat jelas. Wonge 40 kakak atau 50 kakak atau 20 kakak jelas. Ini, oh iki sing bandoleng, iki sing cetok gitu. Meskipun tidak semuanya. Maka teman-teman di sini menjadi sangat penting akar itu sendiri. Kuat akarnya, maka paroki akan kuat. Paroki akan kuat dengan sendirinya. Tadi misalnya ada persoalan-persoalan kor, bunga, dan lain sebagainya. Ya, itu persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, perutusannya di mana? Lingkungan ini, lokasi perutusan jelas sekali di lingkungan itu. Anda dikenal sebagai murid Kristus di lingkungan. Wong Katolik ternyata murah senyum, itu di lingkungan. Orang Katolik murid Kristus ternyata sakit gigi semua, misalnya nggak pernah senyum gitu ya, di lingkungan, kenal di lingkungan, sungguh-sungguh di lingkungan, konkret betul. Maka di sini lokasi perutusan kita ada di sana. Ini perutusan kita semua, kalau fungsionarisnya mati, sungguh akan berkembang. Sering saya mengambil contoh, kenapa di budaya sejarah kita, kenapa orang-orang Hindu zaman Majapahit itu habis di Jawa ini, bekasnya pun tidak ada. Tetapi di Bali hebat, yang lain tidak bisa masuk. Kekristenan gak bisa masuk terlalu dalam ke Bali, ndak iso. Apalagi Islam, ndak iso. Ono babi soalnya, gak iso deh. Gak iso deh. Kenapa gitu? Karena ada Banjar di situ. Ada desa-desa Banjar, pertahanannya kecil, masyarakat kecil dan kuat. Gak iso ditembus. Sungguhan ndak bisa Bali. Kalaupun ada orang Katolik, akeh wong Flores. Ya, banyak orang NTT. Orang Bali hanya sedikit yang Katolik. Keuskupan Denpasar itu tidak lebih umatnya mungkin dari 40 ribuan. Sak kevikepan Surabaya. Keuskupan Denpasar sampai Lombok sana. Tidak banyak. Kuat sekali karena ada pertahanan yang disebut Banjar itu. Kita lihat gereja-gereja di Eropa itu. Massal loh. Habis karena kering. Relasinya itu loh enggak kuat. Maka pilihan Monsinyur Sugio Pranoto untuk membentuk lingkungan dari tahun 37 itu sungguh pilihan yang sangat bijaksana. Mungkin menurut teman-teman sekarang mempersulit ya. Untuk lingkungan bareng. Tapi itu sebetulnya pilihan pastoral yang sungguh sangat bijaksana. Karena dengan itu bisa melakukan pertahanan bersama-sama. Nah, ini beberapa hal penting ini menjadi sesuatu yang dicita-citakan opsi strategis pastoral tahun 2020-2030, 10 tahun ke depan. Kita sudah berjalan 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nah, lalu ini dasar teologisnya seperti ini. Maka saya berharap teman-teman membawa motif teman-teman untuk masuk ke dasar teologisnya ini. Tadi alinea pertama, sejak awal mula, terus Mas. Sejak awal mula, Yesus Kristus Sang Guru memanggil para murid, memilih menyatukan mereka dalam perutusan. Tidak pernah sendirian. Dalam persekutuan. 12 murid itu gak pernah dewean. Tapi dijadikan sejak awal, dijadikan satu. Dijadikan sebuah persekutuan. Kemudian mereka diutus menjadi pewarta Injil. Bukan hanya dikumpulkan tok, tapi diutus. Kita tahu Tuhan Yesus kemudian setelah itu 12, kemudian memilih 70 orang, dan kemudian memutus berdua-dua. Apa berdua? Gak bisa milih konco berdua.
Nek bertiga iso. Aku koncoan mbek dhek, gak koncoan mbek dhek. Aku koncoan mbek dhek. Tapi kalau berdua, gelem gak gelem iku koncomu. Seneng gak seneng koncomu. Maka yang diutus berdua-dua. Berdua itu juga kesaksian. Artinya kalau peristiwa itu benar terjadi, ada saksi dua. Itu menurut tradisi Yahudi. Tetapi ini sungguh ini menjadi komunitas. Mereka saling mendukung bersama dan bertanggung jawab setiap murid. Maka terlibat itu. Semua. 12 orang ini dan kemudian 70 orang. Ini kemudian diwariskan kepada para uskup dibantu para imam sampai sekarang. Perutusan itu. Sampai sekarang. Sekarang ini paus kita adalah paus kalau tidak salah ke 256 kalau tidak 66, 266. Bayangkan berapa ribu tahun. Uskup kita ini yang baru saja dipanggil Tuhan itu baru uskup yang keempat. Surabaya itu. Sedangkan di dunia itu 200 sekian. Paus, uskup Roma itu. Berarti kan jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Dan ini diwariskan kepada kita dibantu para imam. Dan kita ini mengambil bagian dalam tugas imam membangun persekutuan. Dengan sendirinya kita ini berada dalam persekutuan para rasul pada waktu itu. Maka menurut saya mungkin teman-teman dalam keadaan terpaksa, dipaksa dan lain-lain. Sebenarnya berbahagialah. Karena masuk dalam bilangan ini. Sok mbenek jenengan ditimbali Gusti, saya fungsionaris lingkungan mlebu langsung. Yakin. Nek gak percaya kok nek jenengan sedo dilebokno iki ning peti iki kempet ngene mlebu swarga. Kempet ngene mlebu swarga. Nah, maka di sini beberapa hal penting teman-teman. Tuhan Yesus memanggil para murid tadi tidak sendirian tapi bersama. Dan kemudian ini tidak pernah menjadi orang Katolik itu individual, itu tidak pernah. Tidak pernah. Ketika saya dan teman-teman dibaptis, satu, dihapus dari dosa asal dan dosa-dosa lainnya. Dua, diangkat menjadi putra Allah dengan mendapat meterai kekal. Tiga, disatukan dengan gereja. Dan gereja yang paling konkret lingkungan Anda. Maka mau tidak mau, ketika teman-teman misalnya tidak pernah kan merancang aku pengen jadi umat paroki Santo Yusuf Karangpilang, enggak. Tiba-tiba tadi seperti saya katakan, tiba-tiba ada di situ. Saya nanti kalau beli rumah harus di wilayah H, enggak. Enggak pernah, yakin enggak pernah. Iki omah iki cocok, ya sudah kita beli, tinggal di situ atau kontrak kita tinggal di situ. Loh, bakno ning wilayah H, gitu toh. Maka sebenarnya Anda diundang untuk bersaudara di situ. Bukan kebetulan, tidak ada kebetulan. Ini kira-kira teman-teman beberapa hal mendasar dari Gereja Persekutuan Murid Kristus di Alinea dan Pokok pertama. Ada pertanyaan di sini? Monggo. Atau mau membaca sedikit lagi? Silahkan. Gak biasa membacanya, gak tajak maca, gak maca gue soalnya. Sekali sepisan-pisan tak maca sedilu. Sejak awal mula, Yesus Kristus Sang Guru memanggil para murid memilih menyatukan dalam persekutuan. Terbentuk mengutus mereka menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang dan saling mendukung. Tidak pernah dilakukan individual, tetapi bersama. Tanggung jawab bagi siapapun yang menyebut diri murid Kristus, bahwa ada yang tidak bertanggung jawab sih oke. Ya kayak banyak bapak tidak bertanggung jawab kan ya oke. Bukan hanya murid Kristus, banyak ibu, banyak romo tidak bertanggung jawab ya oke. Murid Kristus senantiasa mengemban tugas menyiarkan iman serta keselamatan Kristus yang oleh para rasul diteruskan diwariskan kepada Dewan Para Uskup, dibantu para imam bersama dengan pengganti Kristus serta gembala tertinggi gereja. Tidak ada? Pas? Silakan Mas. Dia mengaku sebagai murid Kristus. Ya. Secara individu. Ya. Dia maksud saya dia cuma untuk pergi gereja sendiri. Ya. Bahkan dia mungkin ada acara misalnya Ya. di wilayah dia mengundang romo di luar Ya. wilayah dia. Dulu sempat
pernah dengar itu. Betul, ya. Itu bagaimana Pak? Apa masih dianggap sebagai murid Kristus atau? Masih, tapi gak komplit gitu. Gak komplit itu mungkin karena gak mengerti. Mungkin gak ngerti. Jangan diandaikan semua orang Katolik ngerti loh. Enggak loh. Ngertine dia dibaptis wis ngono tok. Iya, betul. Tidak semua orang mengerti. Tidak semua orang mengerti. Maka nek gak ngerti gak dosa kita ya. Iya toh, nek gak ngerti gak dosa. Kadang-kadang saya berpikir sebagai seorang imam sama seperti kita Ekaristi ya. Setiap minggu Ekaristi itu sebagai sebuah persekutuan benar. Benar, karena itu persekutuan ilahi. Tapi persekutuan itu apakah sebuah keguyupan? Belum. Nah itu kan yang mesti dibangun. Persekutuan ilahi itu yang tadi saya katakan, sesuatu yang tidak nampak harus dinampakkan. Itu sakramen. Maka persekutuan murid Kristus itu adalah ilahi. Yang namanya persekutuan itu ilahi. Tetapi kalau keguyupan itu manusia. Maka yang ilahi itu kan harus ditampakkan pada yang manusia. Kelihatan, yang kelihatan. Maka di sini seringkali terjadi hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang gak ngerti deh. Mungkin proses katekumennya singkat, bypass atau apa dibaptis bayi, terus wong tuane mbuh ning ndi dek gak ngerti dia. Ada banyak hal yang di situ. Jadi janganlah kemudian kita menghakimi katakan, oh gak Katolik, Katolik kan, yo. Tapi dia mungkin gak roh, mungkin atau tidak mau tahu juga bisa. Tetapi kita tidak bisa untuk mengatakan A, B, C, D. Demikian saya ingin menyampaikan. Teman-teman pahami hal pentingnya. Tentu banyak kasus. Di sini kasus-kasus di Salehnesik. Supaya kita bisa memahami halnya. Jadi yang pertama, tidak pernah gereja itu sendirian. Dan selalu bekerja sama bahwa ada kasus-kasus yang lain yang Bapak Ibu teman-teman alami, ya. Itu benar. Ada lagi? Monggo. Pas? Oke, sekarang pokok yang kedua. Monggo, siapa yang mau? Urut saja. Ya, silahkan. Alinea 1, kemudian alinea berikutnya silahkan yang lain. Paroki Communion of Communities. Kehidupan gereja murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman disatukan dalam kehidupan paroki. Paroki sendiri merupakan persekutuan murid-murid Kristus dalam suatu wilayah tertentu yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan yang reksa pastoralnya di bawah otoritas uskup diosesan. Bentuk persekutuan murid-murid Kristus berparoki ini sebenarnya merupakan kesatuan kehidupan dari persekutuan kecil murid Kristus yang hidup bersama. Maka paroki sebenarnya merupakan persekutuan dari berbagai komunitas. Sebagai Communion of Communities, paroki mengupayakan persekutuan kecil murid-murid Kristus mendapatkan makanan sebagaimana sang guru memerintahkan para rasul memberi makan, supaya tidak membiarkan setiap yang datang pada Yesus kelaparan. Tentu saja, makanan yang diberikan bukan sekedar makanan biasa, tetapi makanan yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai pusat hidup setiap murid Kristus. Sehingga distribusi makanan perlu diupayakan oleh pastor paroki sebagai pemimpin jemaat. Distribusi ini tidak dilakukan sendiri, tetapi bersama murid-murid Kristus yang lain, yang cakap, yang bisa dipercaya oleh pastor paroki untuk membantu reksa pastoral dan pembangunan iman murid-murid Kristus, maupun juga keikutsertaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Harapan utamanya adalah persekutuan ini menjadi persekutuan yang dewasa dalam iman, guru, penuh pelayanan, dan misioner. Terima kasih. Silahkan 1-2 menit mungkin membaca ulang dan memberi tanda kalau ada yang menarik.
bisa diungkapkan atau mungkin ada pertanyaan memohon penjelasan. Jadi bukan kasus ya, memohon penjelasan misalnya. Kalau itu ada. Misalnya Bapak Ibu tertarik, oh saya tertarik bentuk persekutuan murid Kristus berparoki ini sebenarnya merupakan kesatuan kehidupan. Ya enggak apa-apa, menyampaikan itu saya. Monggo. Ya. Ya, saya mau menyampaikan saya sering datang ke sini Ya. dan menjadi fungsioner. Iya. Di samping itu kadang ada satu kejanggalan diri yang merupakan mau melayani tapi saya sendiri punya dosa dan itu terbawa ke beban. Iya. Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya kita menghilangkan dosa-dosa ini dan dapat melayani dengan serius? Ya. Terima kasih. Iya. Teman-teman, semua kita ini berdosa. Tidak ada yang tidak. Dan Paus pun juga pergi ke kamar pengakuan untuk mengaku dosa. Itu kalau secara sakramental. Tetapi bahwa kita sebagai orang berdosa toh disempurnakan terus-menerus oleh Allah. Gereja Katolik adalah bukan kumpulan orang baik. Siapa yang bilang? Enggak. Gereja Katolik adalah kumpulan orang yang berjuang untuk menjadi baik. Bukan orang baik. Gereja Katolik adalah gereja yang kudus, gereja yang orang-orang yang disatukan, dikhususkan oleh Allah, tetapi masih terus berjuang untuk semakin menjadi kudus. Jangan takut, jangan berkecil hati ketika aku masih belum layak, justru itu yang dipakai untuk nyaur utang. Kalau mau dibahasakan utang, maka sekalipun berdosa, saya sebagai seorang imam dan semua dosanya akeh mas, tetap akeh mas. Malah nek dihitung bobotku mungkin luwih cilik dibandingkan bobotnya dosaku paling. Bobotnya dosa lebih. Tapi ya sudah, kita berjalan ke sana. Jangan pernah khawatir soal itu. Tuhan Allah mengerti bahwa perjalanan jenengan memang perjalanan untuk menjadi semakin dikuduskan. Ada lagi? Monggo, silahkan. Ini kan untuk yang poin ini adalah Ya. paroki. Ya. Yang sewu mas. Menurut saya paroki Sayuka Ya. ini adalah paroki yang sangat kompleks. Ya. Jadi ada di 3 kabupaten, Ya. terus kemudian dari gradasi orang-orangnya ini dari yang Kabupaten Ya. grassroots Ya. sampai yang punya perusahaan besar Ya. ada. Nah, dan ini kita dari banyak wilayah. Mungkin ini kalau memang ini kan kita akarnya di lingkungan. Tapi kalau saya pribadi berharap bahwa kita ini menguatkan di lingkungan akar kita, Ya. tapi tidak lupa dengan komunitas kita secara paroki. Ya. Saya melihat bahwa kita ini kayak terfragmentasi. Ya. Misalnya ya, mungkin kalau wilayah A dan wilayah D ini karena satu akar, Ya. mungkin hubungan. Ya. Ya. Tapi misalnya antara wilayah A dan wilayah E misalnya, ini sangat jauh dan secara psikologi, secara persaudaraan ini rasanya jauh sekali. Ya. Nah ini bagaimana mungkin dari paroki untuk bisa, Ya. ayo ini supaya bisa dekat ini bagaimana caranya, dan juga bagaimana berempati. Jadi mungkin kita bisa melihat dari rekap misalnya aksi Natal, APP gitu, ada yang lingkungan yang Kabupaten Ya. sangat minim, ada lingkungan yang luar biasa. Ini kan indikasi bahwa ada kesenjangan antara lingkungan. Nah ini bagaimana supaya ini bisa saling melengkapi, jadi tidak hidup pada circle-nya Ya. masing-masing. Ini yang menurut saya kita masih numpuk di
kepentingan kita di wilayah kita, di lingkungan kita. Jadi kita belum Iya. bisa memadai. J, matur nuwun. Jadi ini PR yang ditawarkan bahwa ternyata kita belum juga bisa menjebol keluar dari lingkungannya masing-masing untuk membangun sebuah kerekatan, sekalipun tidak serekat di lingkungan, tetapi bagaimana itu kemudian menjebol itu. Tidak ada resep yang pasti, tetapi bahwa kesadaran dari masing-masing, iya ya awake dhewe iki kok gak, ayo kayak pertemuan-pertemuan ngene iki kan iso, ayo kapan yuk. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Ada pertemuan dua wilayah ya istilahnya. Dua wilayah itu menjadi sesuatu yang kesempatan untuk lah nek awake dhewe ngene iki cuma maem bareng karo gerombolane dhewe ya gak dadi to ya. Iya kan? Lungguh ya gerombolane, ayolah kenalian ya pembret ning wilayahmu piye mbret, jembret. Nah, misalnya ini. Itu kan sesuatu yang keluar dari ini kan menarik sebenarnya. PR-nya itu benar sekali. Benar sekali, di banyak paroki begitu, benar sekali. Mungkin satu lingkungan itu kuat, tetapi ketika bergabung dengan lingkungan yang lain, masih terasa minder, masih terasa asing, masih terasa gak kenal, gurung kenal, dan lain-lain. Ini PR untuk kita bersama. Matur nuwun, saya juga diingatkan soal ini. Satu lagi, kalau masih ada. Baik, diteruskan Mas. Persekutuan murid Kristus dalam satu wilayah tertentu dibentuk secara tetap dalam keuskupan yang reksa pastoralnya di bawah otoritas uskup diosesan dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Paroki itu merupakan persekutuan. Itu yang pertama, persekutuan. Nah, wilayah ini batas dan itu di bawah otoritas uskup diosesan dipercayakan kepada Romo Sabas. Maka uskup di paroki Anda adalah pastor kepala paroki Anda. Jadi pastor kepala paroki itu adalah uskup Anda di paroki Anda. Ning jebone paroki wis gak uskupe dhek, dudu uskupe Monsinyur Tekno. Nek ning luar paroki, tapi di paroki itu otoritas tertinggi adalah pastor kepala paroki. Paroki mengupayakan persekutuan kecil murid Kristus mendapat makanan. Sebagaimana sang guru memerintahkan para rasul memberi makanan, supaya setiap orang yang datang kepada Yesus tidak kelaparan. Memberi makanan. Makanannya apa orang beriman? Gusti Yesus. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kalau Anda sembahyang Bapa kami, sing mbok bayangnya apa? Sego. Pizza. Rezeki orang beriman ya Gusti Yesus. Rezeki orang beriman Tuhan Yesus. Maka apa itu? Ya katersenan itu, kasih yang sungguh, saling membangun, saling menguatkan. Maka bagaimana distribusi makanan Gusti Yesus itu diberikan kepada yang lain. Memang ketika menggandakan roti, Tuhan Yesus memberi makanan dalam bentuk roti, tapi substansinya roti itu bukan rotinya. Di dalamnya itu adalah belas kasih Allah sendiri, bukan roti bolunya. Makanan yang menghidupkan yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai pusat hidup setiap murid Kristus, sehingga distribusi makanan perlu diupayakan oleh pastor paroki sebagai pemimpin jemaat. Distribusi dilakukan bersama murid Kristus yang lain, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk membantu reksa pastoral, pembangunan iman murid Kristus dan juga kekristenan mereka di tengah-tengah masyarakat. Satu hal, tadi Mas cerita menyampaikan aku isek dosa, tapi ini cakap, bisa dipercaya. Ternyata Anda masuk di situ. Mau, bukan memang betul cakap loh ya. Itu masih bisa dibentuk. Wong nek sing gelem itu bisa dibentuk. Saya enggak tahu dan mau. Yang dipentingkan gereja adalah mau, bukan tahu. Nek kowe gelem, nek kamu mau, kamu bisa jadi tahu. Tapi kalau kamu tahu, kamu gak gelem, yo gak iso. Maka teman-teman, tidak ada istilah gak iso. Ayo bersama-sama, pasti bisa. Iso. Barang ketok masuk gak iso. Nah, maka di sini paroki ini sebenarnya adalah communion of communities. Jadi komunitas dari lingkungan-lingkungan yang kecil. Kalau dibayangkan itu bunder-bunder cilik ini paroki itu, kayak sel-sel itu. Bunder-bunder cilik yang banyak, bukan sebuah bundaran besar gitu, enggak, tapi bunder-bunder cilik yang kemudian membentuk sebuah organisme.
Di sini peran Anda sungguh sangat mendasar untuk menghidupkan sel-sel itu. Dan kekuatannya ada di situ. Maka distribusi makanan Gusti Yesus ada di situ. Perpanjangannya dari Romo. Maka seringkali ya ini yang menjadi PR besar bagi saya juga. Ketika misalnya para fungsionaris goleki Romo cek angel, itu kadang-kadang distribusi makanannya agak terhambat. Saya biasanya pokoknya nek sing goleki aku fungsionaris kudu ketemu. WA kudu tak bales. Nek gurung tak bales WA neh, soalnya aku lalian. WA neh, jadi umat tuh wani ngono wis pokoke Romo iki ngono. Ya sudah, semacam itu. Terjangkau. Ini yang kemudian menjadi penting teman-teman, communion of communities sebagai persekutuan dari komunitas-komunitas kecil. Oke, masih ada yang perlu diungkapkan, ditanyakan, monggo. Kalau mau tidur aja enggak apa-apa loh ya. Lah wis bengi panjane arep piye. Baik. Kalau tidak saya lanjutkan. Pas? Baik, monggo, monggo. Satu alinea saja ya, bergantian ya. Sampai selesai pokok yang dibahas. Silakan. Lingkungan cara hidup menggereja. Persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman ini senantiasa menghadirkan perjumpaan antar warganya. Perjumpaan ini menjadikan gereja itu organisme hidup yang sejatinya berkarakter guyup, penuh pelayanan dan misioner. Gereja yang semacam ini hanya dapat ditampilkan melalui lingkungan yang merupakan komunitas kecil umat di mana terdapat murid-murid Kristus yang hidup berkeluarga dengan semangat keluarga kudus Yesus, Santo Yosef dan Maria, maupun pribadi-pribadi yang mengupayakan hidup kudus sebagaimana Sang Guru tegaskan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sebagai bentuk kehidupan gereja paling mendasar, lingkungan menjadi tempat yang paling utama dalam pembentukan atau pembangunan umat Allah. Lingkungan adalah akar dari gereja partikular, menyokong dan memperkokoh kehidupan paroki, meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil, serta membawa dan menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, lingkungan sebagai komunitas kecil umat yang terdiri dari murid-murid Kristus yang berkeluarga maupun pribadi Kristiani yang mengupayakan kekudusan merupakan cara hidup gereja dengan senantiasa hidup berkomunitas melalui doa bersama, membaca dan merenungkan sabda Allah, serta mendalami ajaran gereja dan merayakan Ekaristi. Yuk, silahkan teman-teman mengulangi secara pribadi, menandai dan membawa tadi nilai yang saya tawarkan, keselamatan jiwa, silih dan penggembalaan. Dan ini sekarang cara hidup menggereja, lingkungan itu. Ada yang perlu diungkapkan, barangkali ditanyakan, barangkali ojo wedi salah, gak apa-apa. Cara hidup menggereja. Oh, silakan. Ya, nyun sewu, Mas. Baik, Romo. Minggu lalu saya reuni. Ya. Saya kumpul dengan teman-teman saya dari Amerika, dari Jerman. Ternyata di dunia Eropa ini Ya.
yang mengatakan bahwa di gereja Indonesia ini masih banyak anak-anak yang ikut terlibat dan keluarga yang terlibat. Di negara Eropa khusus Jerman, banyak gereja itu yang sudah dialihfungsikan. Ya. Saya pernah datang di salah satu kota di China yang dibilang komunis. Tadi saya sudah ceritakan waktu di dalam perjalanan. Saya sungguh heran tempat di mana orang tua saya dilahirkan. Komunitasnya itu di dalam lingkungan itu sangat kuat sekali. Bahkan setiap hari kalau saya perhatikan mereka ada membaca Alkitab, rosario. Kebetulan saya 1 minggu di daerah itu, saya melihat bahwa negara yang komunis ini ternyata sungguh sangat menghormati yang namanya ekaristi, yang namanya doa-doa itu yang terus berkelanjutan. Jadi pertanyaan kita adalah, kita di Indonesia, jadi saya perhatikan masih banyak orang-orang tua itu yang mengizinkan anaknya untuk terlibat di dalam perayaan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita melihat perkembangan di dunia maju yang mereka lebih dulu mengenal Kristus dibandingkan dengan kita, ternyata mereka mulai beralih dengan kehidupan duniawi yang lebih penting. Jadi kalau saya tanya kakak saya di Australia, kebetulan juga sama. Jadi orang ke gereja hari Minggu itu mereka datangnya nggak ada yang datang karena malam ke diskotik. Nah ini menimbulkan kekhawatiran juga kita khususnya di Indonesia ini. Nah, di dalam komunitas gereja ini, saya perhatikan bahwa ternyata di negara yang disebut komunis ini mereka lebih haus akan mengenal Kristus, dan saya melihat bahwa di dalam penyambutan komuni pun mereka luar biasa. Jadi mereka duduk pun juga nggak protes kalau lututnya itu nggak ada spon, gitu. Karena memang semuanya kayu. Tidak ada yang namanya kasih spon. Jadi orang tua semua mereka betul-betul pada saat menerima hosti itu mereka bersujud dan menerima itu dengan penuh rasa syukur. Karena apa? Karena begitu sulitnya menerima hosti waktu zaman itu. Sekarang ada kebebasan. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana sebetulnya mempertahankan iman kita di dalam kondisi ya, mohon maaf sekarang ini kan anak-anak sudah banyak terlibat di dalam hiburan-hiburan yang bisa didapat dengan mudah, kesenangan-kesenangan. Jadi memang suatu problem ya bagi keluarga juga, terutama kita bicara di keluarga yang kecil ini itu sulit, apalagi dalam lingkungan. Karena kita tahu sendiri setiap keluarga ini kan mempunyai pemikiran yang berbeda. Mereka juga mengejar kebutuhan jasmaninya yang semakin sulit. Karena tidak zaman seperti dulu bahwa ada mujizat yang nampak semua. Sekarang ini kan semuanya instan. Bahkan sering guyonan itu kalau ada Grab bisa langsung ke surga, kita pesan aja Grab ke surga. Iya kan? Ngapain kita harus susah di dunia ini langsung Grab. Nah, pertanyaannya adalah, ini bagaimana memupuk sel-sel ini dengan karakteristik manusia yang di dalam generasi Z ini, yang dimana mereka serba mudah. Kalau dulu kita mengalami, saya lahir tahun 66, sulitnya untuk makan, untuk sekolah. Sekarang kan begitu mudah. Seringkali agak sulit menjelaskan anak-anak ini dan bahwa kasih Kristus ini begitu baik. Saya bisa seperti ini. Dulu pernah mengalami juga bagaimana orang tua. Saya sering guyonan. Kenapa sih Papa harus selalu berdoa rosario setiap hari? Toh nasib kita begini-begini aja, nggak berubah. Satu hal yang saya ingat, dia tidak cerita panjang lebar, tapi dia mengatakan suatu saat nanti kamu akan sadar apa yang orang tua melakukan ini bukan semata-mata untuk kebutuhan jasmani, tapi ini adalah kebutuhan rohani dan ini adalah berkah. Saat usia inilah kita baru tahu. Nah ini bagaimana memupuk, terutama di dalam keluarga. Kalau kita keluarga ini bisa, tentunya lingkungan itu akan mempermudah. Saya rasa itu mungkin. Iya. Tentu saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu ya. Artinya begini, bahwa ada perubahan zaman ya. Tetapi genealogis gereja Katolik kekristenan itu adalah genealogi sulit. Dari zaman awal lahir kan, diuber-uber, harus bisa di katakombe dan lain sebagainya.
Maka kalau situasi itu menjadi lebih mudah, itu menjadi banyak hal kemudian memperlemah, termasuk keluarga. Kita lihat aja gereja Katolik di Indonesia, kita zaman Jepang, semua romo ditahan di internet, tidak ada romo karena romo Belanda semua. Tapi umat sungguh tangguh tanpa ekaristi loh, dalam bentuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin apakah Anies Baswedan menang sehingga kita memperkuat diri gitu ya, apa mono ya. Artinya kan begitu. Ini ada sebuah situasi yang kita tidak waspada, lalu Tuhan Allah jadi jauh gitu. Padahal awake dhewe iso ambekan sesuk iku ae. Iya. Saya kadang-kadang heran, kok iso ya? Di situ ada debu, belum masuk mata ini sudah kondisi berumur. Saya kadang-kadang mikir begitu. Yang melihat mata, tapi yang bereaksi hati. Saya melihat dia begitu. Sini yang marah. Begini. Hal-hal semacam itu, hal-hal kecil itu seringkali terlewatkan karena orang terlalu capek untuk melakukan banyak hal. Maka mungkin kalau bagaimana bisa memperkuat kehidupan keluarga yang ditawarkan, ya memang tradisi. Jadi keluarga sebagai pewaris iman, papa itu luar biasa. Dia tidak berpikir hasil. Iya loh, maksudku, kue tak sembayangnya ke kerja apik ora nek gak mikir ngono. Tapi sembayang terus. Engkau suatu ketika pasti. Bagaimana wariskan hal seperti ini? Tidak mudah. Dan butuh perjuangan. Terima kasih diingatkan yang semacam ini. Dan ketika keluarga menjadi kuat, kita pun lingkungan menjadi kuat. Nanti akan ada keluarga. Ada lagi? Monggo, seterusnya alinea terakhir dari bab ini, dari pokok ini. Kesadaran bahwa lingkungan menjadi akar dari gereja Paroki. Kesadaran bahwa lingkungan menjadi akar dari gereja paroki ini memberikan panggilan akan upaya pembentukan lingkungan yang subur, karena gereja tanpa lingkungan menjadi gereja yang timpang atau cacat. Sebaliknya, gereja akan bertumbuh bila mana lingkungan ini bertumbuh dan diperhatikan. Maka lingkungan perlu mendapatkan perhatian dari imam paroki, gembala yang diserahi, reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya, di bawah otoritas uskup diosesan yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Perhatikan ini juga dilakukan karena murid-murid Kristus dipanggil untuk hadir di masyarakat untuk menjadi garam dan terang dunia. Baik, ada yang perlu ditingkatkan, monggo. Atau mungkin pemahamannya sulit, ini maksudnya apa tuh Romo? Saya begitu, nanti kalau saya nggak bisa ya saya tanya sama Sabas. Ada guru besarnya, guru besar. Berarti jelas kabeh ya? Semua nak mulai ketemu bapak loh. Kesadaran bahwa lingkungan menjadi akar dari gereja paroki ini memberikan panggilan akan upaya pembentukan lingkungan yang subur, karena gereja tanpa lingkungan menjadi gereja yang timpang atau cacat. Sebaliknya, gereja akan tumbuh bila mana lingkungan itu bertumbuh dan diperhatikan. Maka lingkungan perlu mendapat perhatian dari imam paroki, gembala yang diserahi, reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas uskup, yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Perhatian ini juga dilakukan karena murid Kristus dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat dan menjadi garam dan terang. Terus ke Mas. Jadi bentuk lingkungan itu adalah cara hidup ya. Bukan jumlahnya, bukan batasnya, tapi cara hidup kalian. Jadi orang melihat lingkungan A, lingkungan B itu bukan jumlahnya, bukan apa ya, tapi cara uripe. Ya tentu mungkin tidak semua orang melakukan itu, tapi itu cara hidup. Bentuk kehidupan gereja paling mendasar, tempat yang paling utama dalam pembentukan atau pembangunan umat Allah.
Maka ketika guyup, ketika yang seperti diceritakan seperti di Cina, itu akan kuat kan? Akan kuat. Nah kesulitannya sekarang adalah mengenal. Aku kenal DE, tahu saya, dia warga lingkungan saya, tahu saya, tapi jenenge sopo, kerjane ning ndi, anaknya piro, kadang-kadang nggak ngerti. Dulu itu kalau bapak saya di desa itu ya, kalau bapak saya misalnya yang sering saya ceritakan, anaknya dalamnya rumahnya Pak Slamet, begitu bapak saya namanya Slamet. Oh, ya, yang mantan itu toh, anaknya ada 2. Yang istrinya juga bidan, tahu gitu. Orang desa tak kampung aduh itu tahu. Tetapi sekarang rumahnya Pak Slamet nomor piro? Nah, kita kayak dong. Gang telu nomor 9. Oh, gang telu nomor 9 itu sebelah sana loh. Sebelahnya perempatan. Tahu dia gang 3 nomor 9, tapi isinya sopo? Tahu. Maka sebenarnya lingkungan diharapkan kita semua ini untuk membentuk kehidupan gereja yang paling mendasar ini teman satu hal, relasi sebetulnya penting. Dan ini tidak mudah memang waktu kita terbatas soalnya ketemu ini. Organisme hidup yang saya berkarakter guyup, penuh pelayanan dan misioner. Guyup itu ya aku kenal baik. Di masyarakat kota menghindari pertemuan, menghindari relasi yang tidak tunggal. Aku tekan DE, berkode dokter. Aku pasien. Ketika aku sudah sembuh, ya sudah. Aku tekan DE ketua lingkungan, mereka aku butuh tanda tangannya DE. Nah ini ya sudah kan? Ya kan gitu. Dia menghindari keterlibatan yang double-double. Maka bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang organisme yang hidup, artinya bahwa di sini ada sebuah upaya sehingga orang mengalami keindahan. Suatu ketika ada anak muda yang tanya kepada saya di sebuah paroki, saya diundang untuk ngobrol. Romo, saya tidak mendapat apa-apa kalau bisa. Ketoknya kan harus misin-misin ke aku atau sebagai pastor. Ya aku takut, tapi gue apa? Ya nek kowe ora roh kowe golek apa, kowe mosok iso roh kowe oleh apa? Kan gitu kan? Nah kamu mencari apa tuh ke gereja itu setiap minggu? Ya nggak tahu, loh ya iya, maka kalau kamu tidak tahu mau mencari apa, kamu bisa dapat apa, kan tidak masuk akal. Nah maka lingkungan pun sebenarnya orang menemukan apa di antara kita? Mungkin tidak menemukan apa-apa, tetapi teman-teman percayalah bahwa sebagai organisme hidup ini, Anda hadir situ saja sudah rahmat Allah. Saya hadir, gak seneng memang, gak seneng, tapi aku tekor. Artinya bersedialah pelan-pelan, meskipun hanya 2-3 orang, 4 orang, 5 orang, menjadi rahmat satu sama lain. Kehadiran itu, terus gak nyapa-nyapa, tekor banget. Gus ya harus alhamdulillah. Nah di sini menjadi organisme. Gereja tanpa lingkungan menjadi gereja yang timpang atau cacat. Timpang atau cacat. Disabilitas. Komunitas kecil umat di mana terdapat murid-murid Yesus yang hidup berkeluarga maupun pribadi. Di lingkungan ini juga ada yang berkeluarga dan ada yang tidak. Ada yang punya rumah sendiri, ada yang kos. Bahkan ada yang ikut, misalnya minta maaf, dia sebagai pembantu di sebuah keluarga dan dia sendiri di situ. Dan kadang-kadang ini tersembunyi. Maka komunitas ini, murid-murid Kristus yang hidup berkeluarga maupun pribadi-pribadi yang mengupayakan hidup kudus. Ayo kita mencari kekudusan bersama dengan hidup bersama. Lingkungan adalah akar dari gereja partikular, menyokong dan memperkokoh kehidupan paroki jelas, meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil jelas dengan cara hidup. Maka ini cara hidup menggereja, membawa dan menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Saya pernah membayangkan lingkungan kita itu menjadi masyarakat alternatif di tengah masyarakat kota yang tidak mengenal satu sama lain. Maksud saya begini, nek kowe gak duwe dulur, kowe nemokne dulur ning wong Katolik. Nek kowe gak iso orang-orang tua yang anak-anaknya udah pergi entah kemana itu ditinggal, dia menemukan anak pada orang Katolik.
Kalau ada orang sakit yang tidak ada yang memperhatikan, dia menemukan saudara pada orang Katolik. Maka persekutuan murid-murid Kristus ini menghadirkan dan meresapkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Nemu saudara, nemu anak, nemu teman pada orang Katolik. Nah, bagaimana orang lain bisa menemukan teman ketika kita sendiri tidak menemukan teman satu sama lain di dalam komunitas gereja Katolik? Kadang-kadang orang Katolik malah lebih bisa berteman dengan orang-orang yang bukan bisa akrab. Iya, setuju saya. Tetapi dengan orang Katolik, mas, umat Katolik nggak baik ini, malas aku. Pakai ngomong, padahal sih ngomong ya pakai ngomong. Jadi semacam itu. Terang, garam dan terang, sederhana, garam dan terang. Garam itu sedikit. Kenapa Yesus mengatakan jadilah garam dan kemudian baru terang? Garam itu sedikit, terang itu sedikit. Nah, kerja gak omong. Garam itu kalau kerja di sayur masa omong. Kok pihak pertanyaan enggak? Gak ada bunyinya. Enggak banyak, enggak silence. Terang kan sayur. Garam enggak kelihatan, tapi terang kelihatan. Maka dua aspek ini. Dan Yesus mengajak kita semua juga, sekalipun semuanya bekerja dengan diam, tetapi di satu sisi gak perlu nampak, tapi di sisi lain bukan menampakkan diri, tapi kelihatan terang. Terang itu masuk pamer, kan enggak? Tapi dia dilihat orang. Maka ada aspek yang kelihatan dan ada aspek yang tidak kelihatan. Maka garam dan terang, dua-duanya minoritas. Nanti orang kabeh jadi kokoh. Maka seringkali ini menjadi hal yang penting. Cara hidup menggereja. Cara hidup menggereja inilah membawa dan menghadirkan nilai Injil di tengah masyarakat. Maka ini sebagai organisme hidup dan ini akan memperkuat kehidupan paroki. Yakin betul, paroki Karangpilang menjadi kuat sekali jika diimanikan. Selanjutnya, silahkan kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita lanjutkan. Selanjutnya. Masuk ke ngantuk tak boleh buka teman. Baik. Ada mau sukarelawan membaca? Mau, silakan. Ya, nanti saya buka kiri. Tanggung jawab pastor paroki memperhatikan kehidupan berjemaat di lingkungan. Lingkungan sebagai cara hidup menggereja yang ada di tengah-tengah masyarakat membutuhkan perhatian khusus dari pastor paroki. Pastor paroki sebagai gembala umat perlu mengedepankan lingkungan dalam reksa pastoralnya. Pengedepanan ini bukanlah berarti gereja paroki sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas utama dilupakan atau ditinggalkan. Namun lingkungan diberi tempat pertama dalam reksa pastoral karena lingkungan adalah tempat pertama bagi keluarga dan seluruh jemaat Kristiani berjumpa dan mengungkapkan iman sebagai murid-murid Kristus. Oleh sebab itu, perwujudan nyata lingkungan sebagai tempat pertama dalam reksa pastoral dapat ditunjukkan dengan pemberian tempat kepada awam untuk berpartisipasi dalam peran tugas pengembalaan imam paroki sesuai dengan tugas Kristus yang diperolehnya melalui sakramen baptis. Peran dan tugas ini merupakan keanekaan pelayanan, tetapi kesatuan perutusan. Sebagaimana Santo Paulus gambarkan bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus. Sebab seperti kita dalam satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Begitu pula kita yang banyak ini merupakan satu tubuh dalam Kristus, sedangkan kita masing-masing merupakan anggota yang seorang terhadap yang lain. Bisa langsung bagian. Perwujudan lingkungan sebagai tempat pastoral pertama, akar dari paroki. Ini membawa konsekuensi formatio berkelanjutan dari pastor paroki.
sebagai gembala utama di paroki bagi umat di lingkungan. Imam mengupayakan agar lingkungan menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para imam di paroki merupakan perutusan dari Kristus sendiri bagi imam untuk senantiasa menjaga domba-domba. Maka imam memulai dari katekese sebagai langkah awal untuk mendidik umat untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut. Kemudian imam menuntun domba-domba di lingkungan ke tengah masyarakat karena sang guru sendiri memanggil mereka yang dikehendakinya serta untuk diutusnya mewartakan Injil. Terima kasih. Monggo kalau ada yang perlu ditandai, kalau ada yang perlu ditanyakan, diungkapkan, dikomentari, monggo. Tanggung jawab pastor paroki, yaitu pastor paroki, memperhatikan kehidupan berjemaat di lingkungan. Silakan, kalau ada. Etapa terakhir. Monggo. Yang dimaksud dengan tubuh mistik itu apa? Jadi tubuh mistik itu adalah sesuatu kalau kita ngomong misteri ya. Misteri itu jangan membayangkan misteri Gunung Merapi. Hampir bukan sesuatu. Misteri itu adalah sesuatu yang sungguh ilahi yang ditampakkan dalam yang manusiawi. Itu misteri Tunggal Maha Kudus. Itu di satu sisi itu tidak iso gak ketok, tapi iso dirasakne secara manusia. Bukan diterangkan ya. Nah, tubuh mistik Kristus itu adalah gereja itu. Gereja adalah tubuh Kristus. Wujudnya apa? Ya kita ini adalah ungkapan dari tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Maka pertanyaannya, kita ini tubuh Kristus yang sehat atau enggak? Ini olahraga enggak? Ya, atau tubuh Kristus yang kurus, kurang berat badannya, kurang gizi, atau kan kelihatan dari itu. Dan sebagai tubuh, saya sering mengambil contoh tubuh dengan mayat, apa bedanya? Tubuh dengan mayat. Berkembang. Oke. Kalau tubuh berkembang, kalau mayat enggak. Apalagi tubuh dengan mayat, kodol. Mayatnya kodol, tubuh kodol, kodol ilmunya kodol ini, mipate Yusuf loro. Apa kira-kira beda? Tubuh itu ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Ada lagi tadi di sini. Apa yang membuat itu hidup? Ada nafas, ada ini. Salah satu adalah peredaran darah. Darah itulah komunikasi, menyatukan semuanya. Kadang-kadang kalau darah tersumbat itu jadinya apa? Lingkungan cocok, komunikasinya tersumbat, jadi tubuh Kristus yang seru. Jadi kalau mau dibayangkan sederhana sebetulnya. Tubuh Kristus, tubuh mistik itu adalah Kristus yang kelihatan, yang nampak dalam strukturnya, kepala, beraneka ragam, apa jenisnya, anggota tubuh itu ada yang beriji, ada yang sikil, ada yang melipat, kita aneka ragam. Dan itu kemudian menjadi satu, itu yang kelihatan, tubuh Kristus yang kelihatan, yaitu gereja. Yang menampakkan Kristus yang tidak. Nah disinilah kemudian kita menampakkan Kristus yang kelihatan, kok enggak. Kira-kira demikian Mas, penjelasan sederhana. Monggo Mas. Ini saya melihat bahwa ini rombongan tugasnya berat ya. Ya. Terus dengan rombongan bilang, rombongan antar dengan cuma gini, kita mau
Ini saya agak sedikit heran. Ya. Jadi kan kita itu kan ada grup namanya grup Kawil Bali. Ya, ya. Sayuga. Saya heran kenapa kok Romo tidak hadir dalam grup tersebut. Apakah ini memang kebijakan atau ada apa? Jadi ketika kita ini seakan-akan ada terpisah dengan Romo. Jadi ketika Romo mendiko itu harus lewat orang lain dulu, baru sampai ke kita sebagai fungsionaris di lingkungan atau di wilayah. Jadi kita baru bisa dengar Romo secara langsung kalau Japri atau kalau ke gereja ini di lewat pemilih. Kenapa kok misalnya di grup ini Romo tidak hadir secara langsung, menyampaikan secara langsung, ini sedikit bisa mendekatkan kita dengan Romo, dan juga ini bisa istilahnya komunikasi jadi lebih mudah, karena di situ pun banyak sekali misionaris ada di dalam grup. Ya, diminta saja Romo Sabas, Romo Siga, Romo Pras, Romo perlu ya, sing kos ya. Nah, saya berada di situ, tapi yang delok Pak Mas, gak tahu komentar kecuali pengumuman yang sudah disampaikan sekedar mengingatkan gitu. Kalau ada perbantan, kadang-kadang Romo Prabu apa sebenarnya kan BA itu huruf itu kan kadang-kadang gaya pekoro gitu. Jadi gak artinya ditanggapi terus reno gitu. Nah biasanya kalau saya lihat itu ya tak omong pribadi, tak telepon. Jadi ini maksudnya ngene, ojo ngono ini gegere iki. Kan nanggep ini tapi kadang-kadang berpendapat baik. Tapi seringkali berpendapat juga mengacaukan yang lain ketika harus berbantah. Wong megah maka baik kalau hadir di dalamnya itu, tetapi memang kadang-kadang Romo harus melihat itu sebagai sebuah meski perlu juga. Jadi kalau Romo ini menengahi, aja mbok anggap ini menengahi gak aktif gak. Karena bahaya ada Romo menanggap itu perkara. Karena namanya kalimat itu menjadi sesuatu yang tidak pas dalam sesuatu yang membaca kalau tidak pas juga. Baik, ini Romo imam bertanggung jawab dalam kehidupan lingkungan, maka dia mengutamakan lingkungan. Oleh karena itu dia menjaga kawanannya di lingkungan, maka memperkuat pengurus lingkungan itu menjadi prioriti semua paroki sebenarnya di Keuskupan Surabaya. Memperkuat itu dibantu oleh DPP. Iya, dibantu oleh DPP. Maka seringkali paroki bilang benar paroki besar. Mumat memang, bilang sampai timbanganmu mudah mungkin Pak. Timbangannya tetap. Nah, besar memang besar. Lelah, betul lelah. Jadi misalnya berapa lingkungan? 54. Bayangkan itu ada 77. Wah, Roh Kudus itu 66 atau berapa? Besar-besar memang tidak mudah, perlu imam yang lebih banyak. Yang mergawe bukan yang rusui loh ya. Imamnya akan rusui berbahaya. Nah, maka di sini teman-teman perlu sungguh bantuan, sangat perlu untuk mengembalakan ini. Maka Romo Paroki memberi prioritas ini. Masih ada 3 menit, apakah saya boleh meneruskan dari jam 9? Boleh? Oke, terakhir. Tak wacan ini terakhir. Ini keluarga, formasi pertama lingkungan. Tadi yang disampaikan Mas. Kehidupan gereja dibentuk pertama-tama oleh keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama yang dibentuk oleh murid-murid Kristus melalui perjumpaan pria dan wanita yang saling mengungkapkan kasih dalam iman, dalam persatuan dengan Sang Guru melalui sakramen perkawinan. Inilah mengapa keluarga disebut Ecclesia Domestica, gereja kecil. Sebagai Ecclesia Domestica tersebut, keluarga mengambil peran dalam kehidupan gereja, yaitu membentuk komunitas pribadi
melayani kehidupan, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan berbagi dalam kehidupan dan melaksanakan misi gereja. Peran serta dalam kehidupan gereja menuntut pendampingan yang baik bagi keluarga. Keluarga merupakan formasi pertama lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Keluarga merupakan lingkup berbagai generasi bertemu dan saling membantu untuk meraih kebijaksanaan yang lebih penuh dan untuk memperpadukan hak-hak pribadi dengan tuntutan hidup sosial lainnya, merupakan dasar bagi masyarakat. Pastor Paroki melalui ketua lingkungan hendaknya memberikan perhatian istimewa kepada keluarga-keluarga di lingkungan paroki. Amat pentinglah umat lingkungan memberikan perhatian pada saat-saat keluarga mengalami persoalan, kesulitan ekonomi, berduka, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendampingan keluarga sebagai akar dari lingkungan sangat penting diperhatikan. Sebagai Eklesia Domestika, keluarga Kristiani dipanggil dan diutus untuk terus-menerus menghadirkan, meresapi, dan mewariskan dalam keluarga nilai-nilai Injil serta meresapkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Melalui perjumpaan dengan aneka dinamika dalam masyarakatnya, penghayatan iman murid Kristus dibangun, dimurnikan, dan didewasakan. Suka duka serta pengharapan masyarakat juga menjadi suka duka dan pengharapan murid Kristus. Setiap pribadi dan keluarga Kristiani diutus menjadi garam dan terang bagi masyarakatnya. Warga lingkungan dan terutama keluarga dipanggil untuk menghadirkan gereja sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner di tengah lingkungan masyarakat tempat di mana mereka tinggal. Akhirnya, kehidupan persekutuan murid-murid Kristus yang terbentuk dalam lingkungan selalu menjadi tempat pertama hidup berkomunitas sebagaimana jemaat perdana yang berkumpul dan berdoa, mendengarkan sabda Allah serta merayakan Ekaristi. Sebagai akar dari paroki, lingkungan merupakan tempat pembinaan murid Kristus yang diawali dari keluarga sebagai sel dasar atau akar dari lingkungan membentuk dan menyokong kehidupan murid Kristus di paroki. Oleh sebab itu, pastor paroki bersama dengan pengurus lingkungan bekerja sama agar rasa pastoral dan penggembalaan murid-murid Kristus di komunitas kecil terdampingi dengan baik dan mewujudkan persekutuan dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Keluarga, seperti yang disampaikan Mas tadi, sangat penting. Pertama-tama oleh keluarga, bukan hanya gereja, masyarakat juga. Maka komunitas pertama yang dibentuk oleh murid Kristus melalui perjumpaan pria dan wanita saling kasih dan iman kesatuan melalui sakramen berkali. Fondasinya keluarga ini adalah rahmat Allah. Pilarnya itu bisa ekonomi, bisa psikologi, bisa macam-macam. Nah, fondasinya jebol, masih pilarnya kuat bro. Maka di sini sesuatu yang sangat mendasar bagi kehidupan keluarga dengan berbagai macam tantangannya. Untung aku gak berkeluarga kemarin. Keluarga sebagai gereja kecil. Gereja kecil akhirnya di dalam keluarga ini 5 aspek hidup gereja ada liturginya, sembahyang bareng, ada pewartaannya, tutur orang tua, nuturi, itu pewartaan, ada persekutuannya, ada macam-macam 5 aspek itu. Dan perwujudan 5 aspek ini dalam keluarga dipanggil dan diutus untuk terus-menerus menghadirkan, meresapi, dan mewariskan nilai-nilai Injil, meresapkan ini pewarisan iman dalam keluarga. Orang Madura itu hebat pewarisan tradisi. Sungguh kayak orang Israel itu di mana-mana dia selalu menghidupi budaya religinya Israel. Gak kode. Seperti misalnya kalau kita lihat di beberapa lingkungan di tempat saya itu kuat juga. Saya yakin di mana di Karangpilang juga ada. Misalnya kadang-kadang bangun sembahyang rosarium berdino. Iya, kalau Mei dan Oktober. Aku satu pastor sampai ini. Mau nonton gereja bilang. Iya, mereka bro punya kekuatan daya tahan itu punya. Ada satu misalnya lingkungan di daerah saya dulu di Ngagel, di Galaksi, daerah Galaksi itu online setiap hari jam 8 rosari. Bagi saya itu luar biasa. Kok awalnya ingin ayo online, jajaran kok online lah. Iya kan? Tapi mereka punya komitmen seperti itu tuh bagiku hebat. Orang yang dikatakan
wong sing duwe duit sing gak tau peduli lingkungan, sing gak tau ternyata mati seperti itu. Saya meneguhkan bahkan anak-anaknya yang ada di Australia, yang ada di Singapura, yang ada di Belanda ikut. Bagiku menggetarkan gitu seperti itu. Bukan untuk apa-apa, ya untuk sembahyang aja bareng gitu. Oh gak tujuannya ngomongin, enggak, ya memang sembahyang. Sembahyangnya setengah jam, 45 menit selesai. Jadi gak reno-reno yang sembahyang rosario tak titik. Ya paling ada pemberitahuan, ada yang sakit, ada yang ini, selesai. Maka di sini keluarga memberikan contoh eklesia domestika menjadi hidup. Ada yang bertanya silakan. Kalau tidak selesai. Pas? Baik. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit teman-teman untuk mengambil nafas di luar sendiri, tidak usah ngobrol dengan teman, jangan buka handphone. Ingat-ingat apa yang teman-teman dapatkan dari sore tadi sampai sekarang, dan temukan satu jawaban. Tidak harus ketemu jawaban. Bagaimana dan apa yang Anda bisa lakukan setelah mendapatkan beberapa hal ini. Satu, yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang Anda belum jelas. Kak Opo, lepuk nanya nanti. Jadi saya memberi waktu ini untuk pengendapan 5 sampai 10 menit. Apakah harus ada doa malam bersama? Oke, nanti kembali lagi ke sini untuk sembahyang malam. 5 menit aja, tidak sampai 10 menit. Tapi Dewi tidak jagongan. Saya persilakan, Hening, silakan. Proses dari sore tadi hingga malam ini mungkin berupa pengetahuan, mungkin berupa sedikit motif, mungkin berupa peneguhan, dan apapun. Kita ini sebentar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bawa apa yang kita temukan, apa yang kita peroleh mulai dari awal tadi. Keselamatan jiwa, silih, dan penggembalaan umat Allah. Kemudian kita masuk dan membawa itu pada dasar teologis lingkungan sebagai akar paroki. Mungkin ada satu kalimat, satu kata yang membekas yang kita persembahkan malam ini kepada Allah. Mari kita doakan bersama. Allah Bapa di surga, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu. Aku mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Terima kasih pula atas bimbingan-Mu terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatanku sepanjang hari tadi. Utuslah Roh Kudus menerangi budiku, agar aku bisa mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu supaya aku dapat menyesalinya dengan sungguh. Bapa, utuslah malaikat-Mu selalu melindungi, menerangi, membimbing, dan mengangkat
jiwa ragaku, agar aku pun hidup suci seperti Maria yang kandung tanpa noda. Ya Bapa, berilah aku berkat-Mu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan kekal. Dan semoga orang yang sudah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah para pilihan-Mu ini, para fungsionaris lingkungan dan wilayah yang Kau pilih dan Kau bentuk sendiri di tengah umat-Mu. Berkati mereka bersama keluarga mereka masing-masing, persembahan hidup mereka, iman mereka, dan perjuangan iman mereka, serta istirahat mereka malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, masih ada satu pengumuman untuk besok pagi yang perlu kita siapkan. Mbak Tita, silakan.